Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-264 dan kali ini kita akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik. Saya akan membagi topik bahasan ini dalam dua seri dan kali ini adalah seri yang pertama, yakni makna rohani padang gurun. Yang pertama ialah janji Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau merenungkan firman yang sudah kami baca. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian dan urapan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membahas mengenai padang gurun ya, tentu pikiran kita akan di-recall atau dibawa kembali kepada kisah di dalam perjanjian lama, tepatnya di dalam kitab Keluaran ya, yang menceritakan secara gamblang perjalanan bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yakni tanah Mesir, dan mereka dibawa masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sebagaimana yang ditulis dan yang sudah kita baca tadi ya, yakni di tanah Kanaan. Nah, mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, apa sih relevansinya kita membahas mengenai sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun dan hubungannya dengan kehidupan kita di zaman modern sekarang ya. Relevansinya apa? Karena kalau dihitung-hitung timeline waktunya itu sudah sangat amat jauh ya. Beberapa orang mengeluhkan khotbah-khotbah pendeta yang membahas mengenai tokoh-tokoh di Alkitab, dan mereka selalu berkata bahwa kayaknya orang yang hidup di zaman dulu itu gak relevan dengan orang yang hidup di zaman sekarang. Loh, siapa bilang? Ya, saya percaya apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, hikmat di dalamnya, kisah di dalamnya, kemudian juga karakter-karakter yang disebutkan di dalamnya, penyertaan Tuhan yang disebutkan di dalamnya, semuanya itu masih relevan bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Nah, perlu saudara ketahui ya, Rasul Paulus yang hidup di abad pertama, di dalam pengajarannya, di dalam surat-suratnya, ia banyak kali mengutip kisah dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun di zamannya Musa. Walaupun rentang waktunya antara abad pertama dengan Musa ketika ia menulis kitab Taurat itu ada sekitar kurang lebih 1450 tahun sebelum Masehi. Bayangkan, ada 1450 tahun sebelum Rasul Paulus atau Rabi Saul itu lahir. Sebelum itu ia tetap menjadikan pengajaran-pengajaran di dalam kitab Keluaran itu relevan dengan era abad yang pertama. Dan ia berkata bahwa semua yang tertulis
itu menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Ya, di era di abad pertama. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang yang sudah di tahun 2023? Bayangkan ya, lompatannya sudah lumayan jauh. Dari abad pertama saja sudah 2023 tahun. Bagaimana kalau ditambah 1450 tahun? Berarti ada berapa tahun, saudara? Ya, saudara hitunglah sendiri, ada 3000 lebih ya, ada 3500 tahun lebih mungkin ya, saudara ya. Masih relevankah pembahasan mengenai padang gurun dengan kehidupan kita di dalam mengikuti Tuhan di zaman sekarang? Ya, saya percaya firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus tidak meniadakan Taurat, tetapi Ia menggenapinya. Sehingga Taurat itu tetap akan menjadi satu acuan bagi kita belajar. Namun hukum Taurat tidak lagi menjadi nilai tukar kebenaran. Karena Kristus sudah mati atas dosa-dosa kita, sehingga kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena kasih anugerah atau kasih karunia oleh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hikmat pertama dari makna rohani padang gurun ialah bicara soal janji Tuhan. Ya, saya tertarik membahas hal ini, saudara ya. Tuhan itu ternyata setia dengan janjinya. Itu banyak kali saya sampaikan. Tuhan setia dengan janjinya terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya. Terlebih kepada mereka yang setia dan hatinya selalu melekat dengan Dia. Tuhan setia dengan janjinya. Mari kita baca terlebih dahulu Keluaran pasal 2, ya, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, saudara perhatikan di sini. Ini merupakan kisah awal ya dari kitab Keluaran ya. Bagaimana bangsa Israel kan tinggal di tanah Goshen ya, di tengah-tengah bangsanya Mesir. Di situ mereka bertambah banyak ya setelah Yusuf keturunan dari Israel itu mati. Banyak raja-raja yang akhirnya tidak takut dan tidak mengenal lagi akan Tuhan, tidak tahu, bahkan mungkin melupakan kisah tentang Yusuf yang sebenarnya adalah orang Ibrani yang pernah diangkat menjadi pemimpin mereka. Jadi raja-raja Mesir kemudian memilih untuk menindas bangsa Israel dan menjadikan mereka budak. Kemudian bangsa Israel itu di dalam perbudakan mereka berseru kepada Tuhan, mereka kesakitan, mereka menderita, dan luar biasa di sini. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa selalu disebutkan 3 orang ini, Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, karena ketiga orang ini setia dalam mengikuti Tuhan. Mereka di dalam perjalanan hidup mereka tidaklah sempurna. Saudara, silakan baca kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka semua sama-sama memiliki kelemahan. Tidak memiliki iman yang sempurna. Saya membaca kisahnya ya, walaupun memang tipis ya. Kalau soal moral mereka bisa dibilang orang baik. Tapi soal iman mereka tidak seberiman itu di awalnya. Ya, Abraham bahkan pengen cari selamat, dia bahkan pengen jual istrinya. Ishak mengulangi hal yang sama. Abraham lari ke Mesir, Ishak juga mengikuti hal yang sama, melarikan diri. Oleh karena cari selamat. Ya, Abraham banyak melakukan kesalahan juga ya. Jadi sekali lagi, apa yang ditulis oleh Alkitab itu gamblang jelas. Kelemahan-kelemahan seorang anak manusia biasa, bahkan seorang Abraham, Ishak, Yakub pun melakukan kesalahan. Lebih-lebih Yakub yang dikenal sebagai tukang tipu. Tetapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Bahkan keturunan Yakub, 12 suku Israel itu, Ia jadikan umat kesayangannya.
Dan ketika umat kesayangannya itu ditindas di padang gurun, maksudnya ditindas di tanah Mesir, Tuhan teringat akan perjanjiannya. Saudara lihat ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub saja tetap ia ingat terus-menerus dan ia berikhtiar untuk menyelamatkan umatnya. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang? Relevan nggak? Saudara, kita punya perjanjian lebih kuat daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah yang mati di atas kayu salib. Itu meterainya jauh lebih kuat, saudaraku. Karena Son of God, anak Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Kemudian menggenapi Taurat melalui kematian dan kebangkitannya. Ini perjanjiannya tuh jauh lebih kuat daripada perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan berjanji dengan Abraham. Ia bersumpah demi namanya. Ya, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada namanya. Saudara ya. Tetapi Abraham pada waktu itu hampir menyembelih anaknya. Namun Tuhan melihat imannya, kepercayaan dan kesetiaan dan ketaatan dari Abraham. Tapi beda di sini. Kristus betul-betul tidak hanya hampir, tapi ia betul-betul menyerahkan nyawanya. Mati di atas kayu salib. Dan betul-betul menyerahkan, menumpahkan darahnya sebagai persembahan yang tak bercacat, tak bercela, yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjanjian di dalam Yesus Kristus itu jauh lebih kuat daripada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi apapun itu Tuhan setia dengan janjinya. Sehingga ia memilih untuk membebaskan bangsa atau umat kepunyaannya. Ia lantas mengutus Musa yang sebenarnya juga notabene seorang Ibrani dari keturunan Lewi yang penakut, saudara ya. Ia merasa gagal dengan hidupnya, tetapi Tuhan memanggil ia kembali dan mengutus dia ke tanah Mesir untuk menghadap Firaun dan meminta Firaun melepaskan bangsa Israel. Saudaraku, saudara bisa lihat di sini. Tuhan setia dengan janjinya. Dan di sini di ayat pembacaan ini dikatakan bahwa Tuhan berkata supaya Musa mengumpulkan tua-tua dan memberitahu mereka bahwa Allahmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Dan Tuhan berjanji akan menuntun bangsa ini keluar dari perbudakan menuju ke tanah yang limpah susu dan madunya. Ya, perhatikan di sini ya. Sekali lagi Tuhan memberikan janji lagi. Ya, sekarang janjinya tuh berbicara kepada umatnya, kepada umat Israel melalui Musa. Ya, melalui tua-tua disampaikan di sini. Nah, saudaraku, apakah ketika Tuhan berjanji, janjinya itu langsung digenapi? Ya, kita bicara singkat cerita lah. Tuhan kemudian dalam prosesnya, ia dengan tangannya yang kuat mendesak Firaun melepaskan bangsa Israel. Melalui 10 tulah, akhirnya mau tidak mau, bangsa Mesir terdesak sehingga Firaun akhirnya melepaskan mereka. Walaupun di last minute ya, kemudian Firaun berubah pikiran. Ia kemudian memerintahkan pasukannya bersama dengan kereta kuda, kereta perangnya mengejar bangsa Israel. Ya, ini adalah gambaran dari iblis ya. Ya, Firaun itu gambaran dari iblis, bagaimana ketika bangsa itu mau dibebaskan, ia tidak mau semudah itu melepaskan orang percaya. Ia akan kirim tentara-tentaranya untuk menangkap bangsa ini kembali dan membawa mereka dalam perbudakan. Tetapi sekali lagi, Musa adalah gambaran dari Kristus, seorang pembebas ya, pembebas umat Tuhan. Jadi Musa memimpin mereka dengan kuat kuasa melalui laut Teberau,
Laut itu terbelah menjadi dua, itu adalah gambaran dari baptisan. Kemudian ketika bangsa itu sudah melewati laut itu mulai tertutup kembali dan menenggelamkan seluruh tentara Mesir dengan kereta berkudanya, dengan kereta perangnya. Tenggelam dan dimatikan di dalam laut. Itu adalah gambaran keterpisahan antara umat pilihan Tuhan dengan yang namanya kehidupan duniawi. Ketika saudara memilih untuk mengikuti Tuhan, maka saat itu saudara akan melalui yang namanya baptisan di dalam laut, yakni lambang dari baptisan air, dan baptisan di dalam roh, yakni pimpinan Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api. Itu gambaran pimpinan Roh Kudus, dan sejak saat itu Alkitab mencatat tidak sekalipun bangsa Mesir itu yang mengejar orang-orang Israel. Itu gambaran daripada bangsa Israel itu dipisahkan dan dikhususkan oleh Tuhan, disucikan menjadi milik kepunyaannya, dan ada suatu pemisah yang tidak bisa membuat mereka kembali ke dunia lagi, kecuali mereka yang memilih itu. Saudara ya. Jadi ini gambaran-gambaran rohani semua, saudaraku. Tapi apakah setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka mendapatkan janji mengenai tanah yang limpah susu dan madu, tanah yang limpah dengan tanaman-tanaman dan buah-buahan yang ranum, yang begitu banyak, yang begitu subur, ternyata juga tidak langsung digenapi, saudaraku. Janji Tuhan itu dengan penggenapannya akan ada padang gurun di tengah-tengahnya. Nah, ini dia yang harusnya kita mengerti ya. Relevansinya dengan zaman sekarang itu apa? Antara titik saudara menerima Yesus dengan titik saudara menerima janji Tuhan. Janji Tuhan ini bisa banyak hal, saudara ya. Janji Tuhan itu bisa keselamatan kekal, ya, hidup di dalam sorga. Janji Tuhan itu bisa bicara soal kelimpahan di dalam kehidupan saudara. Jadi antara janji di mana saudara menerima Kristus dengan saudara menerima janji yang luar biasa mengenai keselamatan dalam tanda kutip ya, kehidupan kekal di sorga, itu akan ada padang gurun di tengah perjalanan saudara. Jadi saya boleh bilang begini, kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita di alam dunia ini saudara ya, dalam kehidupan yang fana ini, itu adalah padang gurun. Sesungguhnya hidup kita sekarang tuh bisa dibilang sebagai padang gurun. Ya. Jadi ini adalah momen atau waktu di mana Tuhan itu membentuk kita, mendidik kita, mendewasakan kita. Makanya di awal setiap orang menerima Kristus, ya, mereka akan mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mereka melihat tiang awan, tiang api, mereka melihat mana, mereka melihat keajaiban. Saya banyak melihat orang Israel seperti itu. Dan orang percaya juga relevansinya zaman sekarang. Saya bahkan ketika lahir baru juga mengalami fenomena yang seperti itu, saudara ya. Banyak doa-doa saya begitu instannya dijawab oleh Tuhan. Saya banyak mengalami mujizat, keajaiban, pertolongan Tuhan. Nah, tapi tidak semudah itu. Di tengah perjalanan saudara dimurnikan oleh Tuhan. Saudara diajar menjadi umat kepunyaan Tuhan yang harus hidup suci, kudus, terpisah dari dosa. Di situ kedaginganmu akan dihanguskan atau dibakar oleh panas teriknya padang gurun. Keegoisanmu, ya, kesombonganmu, keangkuhanmu, ketidakmurnianmu. Jadi kalau orang yang ikut Tuhan itu setengah-setengah, biasanya mereka dalam perjalanannya mengikuti Tuhan, mereka akan mulai mengeluh, menggerutu. Persis seperti kebanyakan tipikal orang-orang Israel yang mengikuti Tuhan cuma pengen cari nyaman. Lucu ya, banyak orang Israel tuh akhirnya ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun. Ya, ditewaskan tuh artinya dibiarkan mati, tidak masuk kepada janji Tuhan. Karena apa? Karena mereka bebal, tegar tengkuk. Kalau Tuhan tidak cepat menjawab apa yang menjadi keinginan mereka, mereka protes dengan Tuhan. Karena Tuhan berlambat-lambat menolong mereka,
Mereka membangun yang namanya lembu sapi emas, lembu emas saudara, patung lembu emas. Dan mereka mulai menyembah patung itu. Karena apa? Ya karena seperti itulah yang biasa mereka lakukan di Mesir. Ketika mereka mohon pertolongan tetapi mereka tidak mendapat jawaban, mereka akan bersujud menyembah patung lembu emas yang ada di Mesir, yang katanya sih memberikan jawaban. Tetapi Tuhan murka. Tidak seperti itu umat kepunyaan Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan harus belajar memandang dengan iman dan sabar. Maka saudara, kalau saudara mengiring Tuhan hari ini, sabarlah. Berjalanlah dengan iman dan lihatlah kepada hal-hal yang pokok. Ya, saudara ya. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dalam setiap rumah tangga. Kalau permasalahan dalam rumah tanggamu adalah soal ekonomi, kesulitan-kesulitan itu, ingatlah ketika kalian menikah dan menyatakan janji setia di hadapan pendeta atau pastor. Ingatlah bahwa saudara harus sehidup semati gitu ya, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Jangan ketika ada proses masalah ekonomi, wah istrinya gak tahan, lalu mau menceraikan suaminya. Dan sebaliknya juga, suami-suami ketika mulai diberkati kelimpahan, lalu mulai mencari selingkuhan yang lain. Semuanya saudaranya salah. Ingatlah bahwa Tuhan pengen saudara dimurnikan di dalam karakter, di dalam moral, di dalam segala kebaikan saudara. Lihatlah yang paling penting dulu. Ketika suami dan istri sepakat sehati dan mereka saling melengkapi, saling menguatkan, berdoa ketika ada pergumulan, bersama-sama menghadapi kesulitan-kesulitan, percayalah saudaraku. Kami banyak kali melihat ketika kami tetap bersama-sama bergandeng tangan di dalam doa. Kita mengalami krisis, katakanlah ketika pandemi, ketika kesusahan, kita tetap tidak saling menyalahkan. Pernah kita memang saling menyalahkan. Pernah kita bisa bertengkar karena keuangan kita agak sedikit kurang. Tapi sebenarnya semua keluhan-keluhan itu muncul memang dimotivasi oleh kekhawatiran. Tapi ketika kita bersama-sama bersatu hati dalam doa, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan akhirnya Dia juga menjawab. Dia tidak membiarkan kita kekurangan. Perhatikan saudara, kalau bangsa Israel saja Tuhan tidak biarkan ditindas dalam perbudakan. Lebih-lebih saudara yang setia, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara hidup di dalam kekurangan. Ingat ya, jangan membanding-bandingkan keadaan saudara atau kehidupan ekonomi saudara dengan orang lain yang terlihatnya lebih baik. Jangan. Ya, kita bisa saja tergoda dengan orang-orang yang kok mereka lebih cepat ya mencapai kayak goals yang ingin dicapai oleh orang di dunia ini. Punya rumah sendiri, sering jalan-jalan, punya mobil mewah. Kadangkala ya saya pribadi pun bisa ada sedikit rasa iri dalam hati saya. Tapi berhubung karena saya sudah mengikuti Tuhan lama dan saya sudah mengikuti Tuhan bahkan di dalam kesusahan, saya banyak kali melihat hal-hal itu bukan esensi. Ya, bukan berarti saya nggak pengen. Tapi banyak kali ada hal-hal tertentu yang saya nggak pengen. Tetapi ada hal juga yang saya pengen, saudara ya. Tuhan memberikan kita, poin yang utama ialah bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Bersyukur atas keluargamu, bersyukur atas suamimu, anakmu. Bersyukur Tuhan masih pelihara dan masih bisa memberikan engkau kecukupan, kelimpahan hari ini. Jangan lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang membuat akhirnya kita merasa apa yang aku terima kok kurang ya. Padahal apa yang kamu terima itu lebih daripada cukup. Percayakan saja saudaraku ya kepada Tuhan yang memelihara engkau. Nah, jadi hikmatnya di sini ialah janji Tuhan. Tuhan setia dengan janjinya, dan ingatlah antara di mana Tuhan memberikan janji dengan titik di mana Ia menggenapi janji itu. Akan ada padang gurun di tengah-tengahnya yang akan membentuk karakter saudara, membentuk mental saudara, membentuk kehidupan rohani saudara yang
sehat, yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mendidik dan mengajar kami di kesempatan kali ini. Tuhan, tolong agar kami boleh menangkap apa yang menjadi hikmat dan pengertian yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami, Tuhan. Relevansi antara pengajaran mengenai padang gurun dengan kehidupan kami hari ini ialah Tuhan setia dengan janji-Nya. Dan ketika Tuhan ingin menggenapi janji-Nya, Ia terlebih dahulu membentuk kami melalui padang gurun. Terima kasih Bapa untuk padang gurun-Mu. Kami bersyukur yang paling utama ialah Kau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami di padang gurun. Tak sedetik pun Engkau membiarkan kami kekurangan, tak sedetik pun Engkau membiarkan kami menderita. Tetapi penderitaan yang kami rasakan hari ini semata adalah penderitaan yang membentuk pribadi dan mental kami menjadi orang-orang yang kuat, tahan uji. Bahkan kelak kami akan mengalahkan raksasa-raksasa rohani. Orang-orang yang menjagai tanah perjanjian sebelum kami kuasai. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, kecakapan untuk berperang. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.